سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا. Satu Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah, Ustadz Muhammad Qasim Saguni. Kepada Ustadz kami persilakan. Kepada Ustadz. Baik. Tes audionya bagus. Ya. Alhamdulillah bagus Ustadz ya. Kedengaran Ya. jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para asatidzah di LB2AR, Ustadz Hendra Ismail sebagai Ketua LP2AR, kemudian seluruh jajarannya yang turut hadir pada acara hari ini. Mungkin di sebelah juga ada muslimah, mulai dari LP2R, ketuanya dan jajaran lainnya. Dan kepada seluruh ikhwah dan akhwat yang menjadi peserta pada acara BIMTEK anak dan remaja yang insya Allah setelah taujihat ini sekaligus pembukaan akan berlangsung selama berapa hari Ustadz Ismail? 2 hari Ustadz, yang hari ini khusus untuk murabi anak, besok murabi remaja. Ya, 2 hari. Para asatidzah dan para ikhwah sekalian, kalau kita membaca ayat di surat Al-Mulk, surah 67 ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian silih berganti. Apa tujuannya Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, siapa di antara kalian yang melakukan amal yang terbaik. Kesimpulannya adalah kita hidup di dunia ini, sesungguhnya kita berada dalam medan ujian. Kondisi ideal yang Allah inginkan selama kita hidup di dunia ini adalah bagaimana kita memproduksi amalan-amalan terbaik. Kita akhiri kehidupan kita di dunia ini satu hari kelak, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita yang kita tidak tahu kapan waktunya. Kita akhiri kehidupan itu dengan apa? Dengan amal yang terbaik. Itu harapan Allah. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan kita ini.
Bukan justru naudzubillah kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan tidak mampu mempersembahkan amalan-amalan terbaik. Ada yang menarik dari ayat ini. Allah tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum hasanan amalan. Agar Allah menguji di antara kalian, siapa di antara kalian yang baik amalnya. Tetapi Allah menggunakan bentuk tafdil. Terbaik, bukan hanya baik, tapi terbaik. Ahsan. Dan begitulah yang kita lihat di dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beramal, untuk berkarya, selalu Allah menekankan itu karya yang terbaik. Amalan yang terbaik. Ahsanu amala. Ya, amalan yang terbaik. Apa artinya ini, ikhwas sekalian? Kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu menjadi orang yang luar biasa. Bukan hanya biasa-biasa. Kita di dalam amalan apapun, bukan hanya kita tunaikan itu sebagai satu kebaikan. Tetapi bagaimana dia menjadi sesuatu yang lebih baik, yang ahsanu amala, lebih baik, yang terbaik. Contoh misalnya, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mana yang terbaik? Mana di situ yang ahsanu amala? Membaca Al-Quran itu al-amalul hasan. Itu amal yang baik. Tetapi di sana ada yang terbaik. Ada yang luar biasa. Membaca Al-Quran biasa-biasa. Tetapi ada yang luar biasa. Yang luar biasa adalah orang yang membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf. Ya. Kalau misalnya dia bisa baca Al-Quran, ya pakai mushaf. Gitu ya, pakai mushaf. Tapi ketika kita katakan, oh dia bisa baca Al-Quran, dia tidak pakai mushaf. Tidak ada yang dia lihat. Itu yang luar biasa. Oh, tidak ada suaranya ya. Coba dicek. Siswanto tidak ada suara ya. Kalau di kami jelas, Ustaz. Jelas. Ya, berarti gangguan ada pada perangkat antum. Ya. Kemudian ada yang lebih terbaik lagi. Ada yang terbaik dari sisi Al-Quran ini. Membaca Al-Quran biasa. Menghafal Al-Quran luar biasa. Terbaik. Bisa membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf. Ada lagi yang lebih hebat lagi. Ya. Apa itu? Dia sudah meninggal, pahala bacaan Qur'annya mengalir terus. Siapa itu? Ya, siapa Ustadz Rino itu? Para pengajar Al-Quran. Pengajar Al-Quran. Orang yang mengajarkan Al-Quran. Kalau tadi orang yang baca Quran, orang yang menghafal Al-Quran, pahalanya mengalir karena dia masih hidup. Ya, tapi ini yang luar biasa. Dia sudah meninggal, pahalanya jalan terus. Pahala bacaannya jalan terus. Nah, ini yang dimaksud dengan ahsanu amala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mencari yang terbaik. Untuk selalu menjadi orang yang luar biasa. Bukan menjadi orang yang biasa-biasa. Ya. Jadi kalau dari sisi ilmu motivasi, Quranlah ini. Quranlah ini sumbernya motivasi. Jadi Allah memotivasi kita bukan hanya menjadi orang baik, menjadi orang yang paling baik. Bukan hanya memproduksi amal yang baik, amal yang terbaik. Saya angkatkan contoh lagi ya di ayat lain. Allah berfirman, wa qulu linnasi husna. Berbicaralah dengan orang lain
dengan pembicaraan yang terbaik. Husna itu isim tafdil daripada hasan. Allah tidak mengatakan wa qulu linnasi hasanun atau hasanan. Tapi dikatakan wa qulu linnasi husna. Husna itu salah satu bentuk tafdil daripada hasan. Ya, selain ahsan ada husna juga. Jadi Allah memerintahkan kita berbicara dengan orang lain dengan cara berbicara yang terbaik. Kontennya, caranya, metodenya terbaik. Isinya terbaik. Caranya terbaik. Nah, itu salah satu contoh amalan yang mengikuti tadi pola surah Al-Mulk itu. Nah, jadi saya kembali tadi ikhwas kalian, kita menjadi murabbi anak dan remaja. Program utama itu apa di situ? Program utama apa? Mengajar Al-Quran. Mengajarkan anak-anak kita, remaja kita, yang kita prioritaskan sekarang ini, anak-anak dan remaja ikhwah. Anak-anak dan remaja kader, bukan anak-anak dan remaja orang lain. Itu kita prioritaskan sekalipun kita tidak membatasi, kita tidak melarang anak-anak dan remaja di luar kader. Apalagi misalnya antum guru-guru SD, antum buat tarbiyah anak, tarbiyah remaja, tentu pesertanya bukan hanya kita batasi kepada anak-anak dan remaja kader kita. Tapi di situ juga ada anak dan remaja orang lain. Yang disayangkan kalau anak-anak dan remaja kader kita tidak ikut di situ. Padahal LP2AR ini hadir, itu memberikan apa? Memberikan bantuan, memberikan pelayanan kepada para ustadz kita, para Hilang, Pak Ustaz, hilang suaranya, tidak kedengaran. Suaranya hilang, Ustaz. Ya. Termutit. Tiba-tiba ter-unmute ini, saya tidak tahu. Ya, lanjut, Ustaz. Ya, ter-unmute ini. Ya. Ya, ada tangan jahil yang bekerja. Jadi tidak memanfaatkan lembaga ini, khususnya pengurus, tersita waktu mereka yang mestinya mungkin diberikan kepada anak-anak itu untuk membina, untuk mendidik mereka. Maka LP2R hadir memberikan bantuan itu. Nah, ini tidak bisa. Tarbiyah anak dan remaja ini itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada murabbi. Kan rukun tarbiyah itu yang pertama adalah murabbi. Ya, termasuk tarbiyah anak dan remaja, di situ ada murabbi. Nah, kita menjadi murabbi dengan mengikuti bimbingan teknis pada hari ini agar kita menjadi orang yang luar biasa dari sisi pengajaran Al-Quran. Ya, tadi antum membaca Al-Quran itu biasa. Itu amalan biasa. Ya. Menghafal Al-Quran amalan biasa. Orang yang menghafal Al-Quran kan tidak bisa juga ada kalau tidak ada gurunya. Tapi orang yang mengajarkan Al-Quran dari nol, tidak tahu baca Quran, kemudian dia bisa baca Quran, atau bisa baca Quran tapi jelek tajwidnya. Kita ajari dia sampai banyak tajwidnya. Itu yang luar biasa. Itu yang ahsanu amala. Nah, ini satu, ya, karena program utama daripada tarbiyah anak dan remaja kita ini adalah Al-Quran. Yang kedua, tadi berkaitan dengan waqulu linnasi husna. Itu ada malah ayat yang menjawab itu. Apa itu al-qaulul husna? Apa itu perkataan yang terbaik? Kan Allah memerintahkan, bicaralah kalian, gunakan lisan kalian, berkomunikasi dengan yang terbaik, husna. Allah tunjukkan. Waman ahsanu qawlan, mana itu perkataan yang terbaik itu? Mana pembicaraan yang terbaik itu? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin.
Jadi orang yang terbaik perkataannya itu siapa? Dai. Orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan. Ini anak kita ajak. Ya, anak kita dakwai. Mungkin sulit selama ini kita mendakwai orang dewasa. Ini anak ini. Insya Allah tidak sulit. Anak yang kita mau dakwai. Kita ajar mereka akidah. Kita tanamkan ke dalam jiwa mereka akidah yang benar. Kita ajarkan kepada mereka akhlakul karimah. Kita ajarkan kepada mereka sifat-sifat yang baik. Cara melakukan ibadah-ibadah mahdah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Inilah perkataan yang terbaik. Jadi kalau kita baca ayat wa qulu linnasi husna, di situ perkataan yang terbaik itu adalah dakwah. Perkataan yang mengandung dakwah. Nah, kita jadi apa dengan lewat murabbi ini? Kita jadi dai. Kita jadi dai. Ya, dan dai, murabbi, perkataannya itulah yang terbaik. Ini ada yang menarik saya mau share ke antum untuk menutup acara ini. Bisa ya? Ini saya baru saja membaca tafsir As-Sa'di berkaitan dengan birrul walidain. Ya, matikan dulu videonya ya. Saya matikan videonya supaya lebih ringan. Ini kan di tafsir As-Sa'di di surat Al-Isra ayat berapa, ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kita langsung ke sini. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Salah satu bentuk bakti anak kepada orang tuanya adalah mendoakan. Apa doanya yang diajarkan oleh Allah? Rabbirhamhuma, wahai Tuhanku, irhamhuma, sayangi keduanya itu. Sebagaimana mereka telah mendidik kami, mentarbiah kami sejak kecil. Nah, ini di sini yang menarik. Dari sini kita bisa memahami bahwa kullamazdadat at-tarbiyatu izdadal haq. Maka makin bertambah tarbiyah kita kepada anak. Ini orang tua ya. Makin bertambah tarbiyah kita kepada anak, itu orang tuanya makin bertambah haknya untuk apa? Untuk anak itu berbakti kepada orang tuanya. Untuk anak itu didoakan ya kepada orang tuanya. Makin bertambah tarbiyahnya, pendidikannya, perhatian dalam bentuk pendidikan pada anak, maka hak orang tua itu makin tinggi. Nah, di sini yang saya maksud lebih menarik. Wa kadzalika man tawalla tarbiyatal insan fi dinihi wa dunyahu tarbiyatan salihatan ghairal abawain. Coba lihat. Demikian juga orang yang mentarbiyah seseorang. Ya, demikian juga orang yang mentarbiyah seseorang. Siapa? Murabbi namanya. Fi dinihi wa dunyahu. Pada perkara-perkara agamanya dan dunianya. Dengan tarbiyatan solihatan. Dengan pembinaan yang baik. Dengan tarbiyah yang baik. Ghairal abawain. Selain orang tuanya. Selain orang tuanya. Fa innalahu ala man rabbahu ya haqqat tarbiyah. Maka dia akan mendapatkan hak yang sama dengan orang tuanya. Ya, dia mendapatkan hak yang sama dengan orang tuanya. Artinya apa di sini ikhwas kalian? Murabbi anak dan remaja itu sama kedudukannya dengan orang tua dari sisi tarbiyah. Antum ini menjadi orang tua kedua. Bukan orang tua biologis, tapi orang tua ideologis. Masya Allah. Tidak mustahil nanti anak-anak remaja yang antum bina ini kuliah di Madinah. Kuliah di Saudi. Tidak mustahil. Ada di antara yang antum ajar itu ketika mereka antum ajar mengaji. Masya Allah. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang kita sudah melihat jadi dai, jadi murabbi, jadi pengurus. Yang Masya Allah ceramah, baca ayat. Kita meneteskan air mata. Kenapa? Kita ingat bahwa yang mengajar anak itu mengaji sampai fasih sekali cara mengajinya. Kita yang ngajar dia. Ya, kita yang mengajar dia.
Karena itu sekalian mari bersungguh-sungguh. Mari bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan ini sehingga kita bisa menjadi murabbiyah ideal. Murabbiyah misaliyah ya terhadap anak-anak dan remaja kita. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semua ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Acara ini bisa berjalan lancar dan sukses. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pimpinan Wahda Islamiyah membuka acara ini dengan resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai ladang-ladang amal yang terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita nanti. Sekaligus saya tutup, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas taujihatnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, terutama nih para peserta murabi anak dan remaja yang mengikuti kegiatan kali ini.